Halo bro, Korea Utara atau secara resmi bernama Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan sebuah anomali di era globalisasi. Di saat dunia semakin terhubung, negara ini justru berdiri kokoh di balik tembok isolasi, menjalankan pemerintahan totaliter yang mencekik hampir seluruh sendi kehidupan rakyatnya. Jika ada pertanyaan tentang negara yang paling tertutup dan diktator di muka bumi, Korea Utara hampir selalu menjadi jawaban yang tidak terbantahkan. Negeri ini adalah potret kelam sebuah rezim yang dibangun di atas fondasi kultus individu, propaganda masif, dan kontrol absolut terhadap rakyatnya. Untuk memahami Korea Utara hari ini, kita harus menelusuri kembali jejak sejarahnya ke akhir Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, semenanjung Korea yang sebelumnya dijajah Jepang dibagi menjadi dua zona pendudukan, Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Garis paralel ke-38 menjadi pembatas imajiner yang awalnya dimaksudkan sebagai pengaturan sementara untuk melucuti tentara Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Korea. Namun perang dingin yang berkecamuk antara kedua negara adidaya tersebut menggagalkan rencana unifikasi. Ketidaksepakatan tentang masa depan semenanjung berujung pada berdirinya dua negara terpisah pada tahun 1948. Di selatan, Republik Korea atau Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat, lahir dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Di utara, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara yang didukung Soviet diproklamasikan dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin tertinggi. Kim Il-sung, seorang mantan gerilyawan komunis anti-Jepang, dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya di Korea Utara. Ia mendirikan rezim otoriter bergaya Stalinis, lengkap dengan kultus individu yang kuat. Dirinya digambarkan sebagai pemimpin besar, sosok maha tahu, maha baik, dan penyelamat bangsa Korea. Potretnya wajib dipajang di setiap rumah dan gedung pemerintahan, menjadi simbol omnipresence negara dalam kehidupan rakyat. Ambisi Kim Il-sung untuk menyatukan Korea di bawah panji komunis memicu pecahnya Perang Korea pada 25 Juni 1950. Pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan, memulai konflik brutal yang berlangsung selama 3 tahun. Perang ini dengan cepat berubah menjadi perang proksi dengan Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Korea Selatan, sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung Korea Utara. Perang Korea menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Menurut data dari Korean War Legacy Foundation, diperkirakan lebih dari 4 juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil dari kedua belah pihak. Lebih spesifik lagi, diperkirakan ada sekitar 520.000 tentara Korea Utara dan 400.000 warga sipil Korea Utara yang tewas. Perang ini juga menyebabkan kehancuran infrastruktur dan ekonomi yang masif di kedua belah pihak. Pada tahun 1953, gencatan senjata ditandatangani mengakhiri pertempuran. Zona demilitarisasi didirikan di sepanjang garis paralel ke-38, memisahkan kedua Korea hingga saat ini. Perlu dicatat bahwa gencatan senjata bukanlah perjanjian damai, sehingga secara teknis kedua Korea masih dalam keadaan perang. Perang Korea meninggalkan trauma mendalam bagi Korea Utara. Meskipun memperkuat posisi Kim Il-sung, negara ini hancur lebur. Pengalaman pahit ini semakin memperkuat tekad Kim Il-sung untuk membangun negara yang kuat secara militer dan terisolasi dari dunia luar. Kim Il-sung kemudian mencanangkan Juse atau kemandirian sebagai ideologi resmi negara. Juse menekankan kemandirian politik, swasembada ekonomi, dan kemandirian militer. Dalam praktiknya, Juse menjadi alat legitimasi untuk kontrol total negara atas semua aspek kehidupan rakyat dan ekonomi yang terencana secara terpusat. Ekonomi Korea Utara menganut sistem ekonomi terencana bergaya Soviet. Negara mengendalikan semua alat produksi dan distribusi. Prioritas diberikan pada industri berat, terutama untuk mendukung kekuatan militer. Pada tahap awal, ekonomi Korea Utara sempat mengalami pertumbuhan, didorong oleh bantuan dari Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Namun, sistem ini terbukti tidak efisien dan rentan terhadap krisis. Pada 1990, seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara kehilangan sekutu utamanya dan sumber bantuan ekonomi.
Hal ini ditambah dengan bencana alam dan salah urus ekonomi, menyebabkan kelaparan hebat yang dikenal sebagai pawai sulit atau Arduous March. Diperkirakan antara 600.000 hingga 2,5 juta orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit terkait selama periode ini. Alih-alih mereformasi ekonomi, Kim Jong-il yang menggantikan Kim Il-sung pada tahun 1994 justru memperkuat kebijakan Songun atau militer yang utama. Songun memprioritaskan militer di atas segalanya, mengalihkan sumber daya yang terbatas untuk memperkuat militer meskipun rakyat kelaparan. Kim Il-sung membangun kultus individu yang ekstrim di sekeliling dirinya dan keluarganya. Kultus ini dilanjutkan oleh Kim Jong-il dan kemudian oleh Kim Jong-un, yang mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya pada tahun 2011. Propaganda negara secara konsisten menggambarkan keluarga Kim sebagai pemimpin yang luar biasa, bahkan memiliki kekuatan supranatural. Sejarah dipelintir untuk membesar-besarkan peran dan prestasi mereka. Kritik sekecil apapun terhadap keluarga Kim dianggap sebagai pengkhianatan dan dapat dihukum berat. Transisi kekuasaan dari Kim Il-sung ke Kim Jong-il dan kemudian ke Kim Jong-un menandai berdirinya dinasti Kim. Sebuah fenomena yang unik di dunia komunis. Pewarisan kekuasaan ini menunjukkan betapa kuatnya cengkraman keluarga Kim atas Korea Utara, di bawah Kim Jong-il dan terutama Kim Jong-un. Korea Utara secara agresif mengembangkan program senjata nuklirnya. Program ini dipandang sebagai jaminan keamanan rezim dan alat untuk memeras konsesi dari komunitas internasional. Korea Utara telah melakukan 6 uji coba nuklir sejak 2006. Uji coba terakhir yang dilakukan pada September 2017 diklaim sebagai uji coba bom hidrogen dan merupakan yang terkuat hingga saat ini. Selain itu, Korea Utara juga telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik, termasuk rudal balistik antar benua atau ICBM yang diklaim mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Program nuklir Korea Utara telah menjadi sumber ketegangan utama dengan komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Namun sanksi tersebut belum berhasil menghentikan program nuklirnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Kim mengandalkan aparat keamanan yang luas dan brutal. Kementerian Keamanan Negara atau BOIBU adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menindak perbedaan pendapat dan mengawasi warga negara. BOIBU mengoperasikan jaringan informan yang luas dan juga mengelola Kwanliso, jaringan kamp penjara politik yang terkenal kejam. Diperkirakan terdapat 80.000 hingga 120.000 tahanan politik yang ditahan di Kwanliso. Di kamp-kamp ini, para tahanan mengalami penyiksaan, kelaparan, kerja paksa, dan eksekusi. Selain BOIBU, terdapat juga lembaga keamanan lain, seperti Departemen Keamanan Militer dan Komando Keamanan Pengawal, yang masing-masing bertanggung jawab untuk mengawasi militer dan melindungi keluarga Kim serta pejabat senior. Korea Utara memiliki catatan hak asasi manusia yang sangat buruk. Menurut laporan Human Rights Watch, pemerintah Korea Utara secara sistematis melakukan pelanggaran HAM, termasuk eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kerja paksa dan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul dan beragama. Rezim Kim mempertahankan kontrol yang ketat atas informasi. Media massa sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Tidak ada jurnalisme independen. Akses ke informasi dari luar sangat dibatasi. Internet seperti yang kita kenal tidak ada di Korea Utara. Sebagai gantinya, mereka memiliki intranet yang dikontrol penuh oleh pemerintah yang disebut Kwangnyong. Propaganda adalah alat utama rezim untuk mengendalikan populasi dan memupuk kultus individu. Propaganda disebarkan melalui media massa, sistem pendidikan, dan berbagai acara publik. Narasi yang disebarkan selalu tentang kehebatan keluarga Kim, ancaman dari luar, dan pentingnya kesetiaan kepada negara. Menurut Reporters Without Borders, Korea Utara menduduki peringkat terakhir, yaitu 180 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun 2023. Ini menunjukkan betapa parahnya pengekangan terhadap kebebasan pers di negara tersebut. Ekonomi Korea Utara yang terencana secara terpusat dan terisolasi dari dunia luar.
telah lama mengalami stagnasi dan krisis. Kebijakan Song-un semakin memperparah kondisi ekonomi dengan mengalihkan sumber daya yang terbatas ke sektor militer. Korea Utara sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tiongkok menyediakan bantuan pangan, bahan bakar, dan komoditas lainnya. Namun bantuan ini seringkali tidak mencukupi dan tidak mengatasi akar permasalahan ekonomi Korea Utara. Selain bantuan dari Tiongkok, Korea Utara juga terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal untuk menghasilkan pendapatan seperti pemalsuan uang, perdagangan narkoba, dan serangan siber. Department of the Treasury memperkirakan bahwa Korea Utara telah mencuri lebih dari 2 miliar dolar melalui serangan siber terhadap lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto. Rakyat Korea Utara hidup dalam masyarakat yang sangat tertutup dan terisolasi. Mereka tidak memiliki akses ke informasi yang tidak disensor dan tidak diizinkan untuk bepergian ke luar negeri. Semua aspek kehidupan mereka dikendalikan oleh negara, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga tempat tinggal. Sistem Songbun sebuah sistem klasifikasi sosial berdasarkan latar belakang keluarga dan kesetiaan kepada rezim. Menentukan status sosial seseorang dan akses mereka terhadap berbagai hak istimewa. Mereka yang dianggap loyal mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Sementara mereka yang dianggap tidak loyal didiskriminasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa tanda perubahan di Korea Utara. Peningkatan jumlah orang Korea Utara yang memiliki akses ke media asing dan informasi dari dunia luar, terutama melalui penyelundupan flash, disk, dan radio dari Korea Selatan, telah meningkatkan kesadaran mereka tentang kondisi di luar negeri. Selain itu, pasar informal yang dikenal sebagai Jangmadang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Jangmadang memainkan peran penting dalam perekonomian Korea Utara, menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh negara. Meskipun tanda-tanda perubahan ini memberikan secercah harapan, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah hal ini akan mengarah pada perubahan politik yang signifikan di Korea Utara. Rezim Kim masih memegang kendali penuh atas negara dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan reformasi. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar Bang Bro. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video kami selanjutnya Bang Bro.